Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egi Nugraha. Dalam video kali ini kita akan membahas materi biologi tentang Kingdom Monera. Di sini kita akan mengenal dunia mikroorganisme prokariotik, yaitu makhluk hidup bersel satu yang sangat luar biasa dan menjadi dasar kehidupan di bumi. Monera berasal dari kata Yunani, yaitu moneres yang artinya monos atau tunggal. Hal ini merujuk pada strukturnya yang hanya terdiri dari satu sel saja. Kingdom Monera memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah uniseluler atau terdiri atas satu sel saja. Yang kedua yaitu adalah prokariotik. Artinya makhluk ini tidak memiliki membran inti sel. Lalu yang ketiga yaitu adalah mikroskopis. Artinya makhluk ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan prokariotik, maka di sini saya akan membandingkan antara dua sel ya. Sel yang pertama yaitu adalah prokariotik dan sel yang kedua adalah sel eukariotik. Berbeda dengan sel eukariotik, pada sel prokariotik ini memiliki ciri materi genetiknya tidak dibungkus oleh karioteka atau membran inti. Makanya materi genetiknya berupa DNA sirkular yang bebas di sitoplasma. Sedangkan untuk materi genetik pada eukariotik, materi genetiknya dibungkus oleh karioteka. Dan di sini dapat kita simpulkan hanya satu kelompok yang selnya itu atau materi genetiknya tidak memiliki karioteka. Yaitu siapa? Yaitu adalah prokariotik. Monera dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada yang namanya Eubacteria atau yang kita kenal dengan bakteri, lalu ada Archaebacteria yang kita kenal sebagai bakteri ekstrim, di mana bakteri ini mampu tinggal di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh organisme lain. Lalu yang ketiga yaitu adalah Cyanobacteria atau yang lebih dikenal sebagai ganggang biru hijau. Untuk selanjutnya, mari kita mengenal lebih dekat dari yang namanya Eubacteria atau yang kita sebut dengan bakteri sejati. Eubacteria ini berasal dari kata eu yang artinya sejati atau sebenarnya dan bakteria yang artinya bakteria. Makanya tidak salah kita mengatakan Eubacteria ini adalah bakteri sejati. Nah, ciri umum daripada Eubacteria sama seperti ciri umum daripada Monera, di mana uniseluler, prokariotik, dan mikroskopis. Lalu ciri khususnya apa? Yang menarik daripada Eubacteria di sini memiliki ciri khusus di mana bakteri memiliki dinding sel yang terdiri atas peptidoglikan. Lalu habitatnya dapat kita temukan di mana saja atau yang kita sebut dengan kosmopolitan. Lalu yang menarik lagi adalah saat kondisi ekstrim, bakteri dapat membentuk yang namanya endospora. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih struktur tubuh daripada bakteri. Secara garis besar, kita kelompokkan menjadi 2 kelompok bagian tubuh daripada bakteri. Ada bagian yang hanya ditemukan pada bakteri, ada bagian yang tidak selalu hadir di tubuh daripada bakteri. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang warna kuning dan warna abu ya. Untuk warna kuning seperti ribosom, plasmid, nukleoid, sitoplasma, membran plasma, dan dinding sel ini adalah komponen wajib yang harus ditemukan di bakteri. Sedangkan untuk komponen yang tidak harus selalu ada yang namanya villi atau fibrae, lalu ada kapsul, lalu ada juga yang namanya flagel. Untuk lebih lanjutnya, mari kita mengenal bagian dan peranan daripada komponen tubuh daripada bakteri. Baik, kita bahas yang pertama, ada yang namanya ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel yang berperan dalam sintesis protein. Lalu ada yang namanya plasmid yang berperan sebagai gen tambahan yang memberikan sifat khusus. Lalu ada nukleoid yang berperan sebagai pewarisan sifat. Nah, plasmid dan nukleoid ini biasa kita kenal sebagai materi genetik. Jadi, materi genetik yang ada di bakteri itu terdiri dari 2. Ada yang namanya plasmid, ada yang namanya nukleoid.
Lalu selanjutnya ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan atau isi daripada sel. Lalu di bagian luarnya kita akan mengenal yang namanya membran plasma. Membran plasma ini biasa dikenal juga sebagai membran sel, di mana membran sel terlibat dalam pertukaran zat, baik itu zat yang masuk maupun zat yang keluar. Selanjutnya ada paling luar, ada yang namanya dinding sel. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa dinding sel ini pada bakteri berperan untuk melindungi, dan yang menjadi keunikannya adalah dinding sel pada bakteri tersusun dari zat yang bernama peptidoglikan. Lalu bagaimana dengan komponen tambahan lainnya? Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya kapsul. Kapsul adalah lapisan pelindung tambahan. Lalu ada yang namanya flagel. Ini merupakan alat untuk bergerak daripada bakteri. Lalu ada villi atau fimbriae yang berfungsi dalam proses menempel dan konjugasi pada saat reproduksi secara seksual. Lalu ada organel tambahan, namanya adalah mesosom. Mesosom ini secara prinsip sama seperti mitokondria, berperan dalam respirasi sel, yaitu bertujuan untuk menghasilkan yang namanya energi. Lalu bagaimana sih bentuk-bentuk daripada bakteri? Nah, bakteri sebagaimana yang kita ketahui merupakan organisme mikroskopis, artinya makhluk hidup yang berukuran kecil. Secara bentuk terdapat 4, ya. Di antaranya adalah kokus atau yang dikenal dengan bulat, ya. Lalu ada yang namanya basil atau batang, lalu ada spirilium atau spiral, ya. Lalu ada yang namanya vibrio atau bentuknya seperti koma. Nah, untuk ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar yang sudah disajikan. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan bakteri berdasarkan letak dan jumlah daripada flagel atau flagellata ya. Yang pertama ada yang namanya atrik. Atrik sendiri artinya A atau artinya tidak memiliki flagel. Maka dia memiliki kemampuan untuk tidak bergerak. Lalu ada yang namanya monotrik, mono artinya satu, memiliki satu flagel di salah satu ujungnya. Lalu ada yang namanya lopotrik. Nah, lopotrik ini memiliki sekelompok flagel pada setiap ujungnya. Lalu ada yang namanya ampitrik. Nah, ampitrik sendiri merujuk pada flagelnya itu berada di kedua ujung dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu ada juga peritrik, di mana peritrik ini menunjukkan bahwa jumlah flagelnya ini mengelilingi setiap bagian tubuhnya. Biasanya semakin banyak alat geraknya atau semakin banyak flagelnya, maka kemampuan bergeraknya juga akan semakin cepat. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu cara hidup dan metabolisme dari bakteri. Bakteri atau eubakteria memiliki cara memperoleh energi yang sangat beragam. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu berdasarkan sumber energinya. Berdasarkan sumber energinya terbagi menjadi dua, ada autotrop, ada heterotrop. Autotrop adalah kemampuan membuat makanan sendiri, sedangkan heterotrop adalah kemampuan memperoleh makanan dari zat organik lain. Nah, untuk autotrop ini terbagi dua berdasarkan sumber energi yang digunakan. Ada fotoautotrop, artinya menggunakan energi cahaya. Lalu ada kemoautotrop, menggunakan energi kimia. Nah, sedangkan untuk heterotrop itu dilakukan dengan dua cara, yaitu adalah saprofit, ya, yaitu menguraikan bahan organik yang mati. Lalu ada yang namanya parasit, yaitu mengambil makanan dari inang yang hidup. Selanjutnya, kita bahas mengenai bagaimana cara si bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada dua macam, ada aerob dan ada yang namanya anaerob. Bagaimana sih cara bakteri memperbanyak diri atau melakukan reproduksi? Nah, cara yang dapat dilakukan yang pertama adalah secara aseksual. Aseksual sendiri merujuk pada kemampuan reproduksi secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Nah, contohnya adalah dengan cara melakukan pembelahan biner, di mana satu sel akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Nah, sebagaimana ilustrasi yang ada pada gambar. Nah, proses ini biasanya berlangsung sangat cepat. Nah, kalau misalkan kondisinya ideal, maka ini proses pembelahannya bisa terjadi hanya dalam jangka waktu 20 menit. Nah, ada yang mengatakan pembelahan biner, ada yang mengatakan membelah diri hampir sama. Nah, untuk ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar.
Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana cara lain daripada reproduksi bakteri. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu dengan konjugasi, lalu ada transformasi, lalu ada transduksi. Nah, untuk konjugasi dapat kita lihat di sini terjadinya suatu perpindahan DNA atau materi genetik ya melalui yang namanya pilus atau yang tadi kita sebut dengan fili ya antar bakteri. Maka nanti akan terjadi yang namanya perpindahan. Itu konjugasi ya, konjugasi. Lalu ada yang namanya transformasi. Transformasi ini diambil dari kata transform, artinya berubah. Di mana bakteri ya ada beberapa bakteri yang mati dan kebetulan materi genetiknya itu keluar. Nah, maka si DNA atau materi genetik ini akan diambil oleh bakteri yang hidup. Nah, ini bentuk transformasinya ya. Jadi caranya yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengambil materi genetik yang berada di luar dan dimasukkan ke dalam tubuh si bakteri dengan tujuan melakukan transformasi sel. Lalu ada yang namanya transduksi. Transduksi sendiri merujuk pada perpindahan DNA melalui perantara virus. Biasanya ini difasilitasi atau diperantarai oleh bakteriofag. Nah, bakteriofag sendiri adalah virus yang menyerang bakteri. Lalu bagaimana sih peranan bakteri ini dalam kehidupan? Di sini ada 2 sisi ya. Yang pertama, bakteri ini bisa menguntungkan namun juga bisa merugikan. Nah, beberapa contoh bakteri yang menguntungkan itu terlibat dalam beberapa proses, diantaranya penguraian atau yang namanya dekomposer. Nah, ini contohnya seperti Bacillus subtilis ya atau Pseudomonas. Nah, lalu juga ada juga yang terlibat dalam pembuatan makanan seperti ya bikin yogurt itu menggunakan yang namanya Lactobacillus bulgaricus atau bakteri yang terlibat dalam pembuatan asam cuka yaitu adalah Acetobacter aceti. Nah, selain itu juga ternyata bakteri bisa dimanfaatkan untuk pembentukan antibiotik. Nah, seperti Streptomyces griseus yang mampu menghasilkan jenis antibiotik yang bernama streptomycin. Lalu, nah, ini ada tambahannya ya. Bakteri juga mampu atau terlibat dalam penambatan atau pengikatan nitrogen. Biasanya terlibat dalam proses fiksasi nitrogen. Contohnya pada Rhizobium, ya, Leguminosarum, ini pada akar tanaman polong-polongan. Nah, yang lainnya ada nggak? Banyak. Ada yang lain, diantaranya terlibat dalam rekayasa genetika. Nah, contohnya misalkan dimanfaatkannya adalah E. coli dalam pembuatan insulin buatan. Lalu yang merugikan banyak? Tentu saja banyak. Yang merugikan di sini biasanya nanti akan membentuk yang namanya penyakit ya. Penyakit pada manusia ada yang namanya TBC ya, ada Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada Vibrio cholera, ini menyebabkan kolera. Lalu ada yang namanya Salmonella typhi. Nah, ini penyebab penyakit tipes. Dan pada tanaman kita bisa lihat, nah ini untuk ilustrasinya ya, ini ada Xanthomonas oryzae. Nah, dari namanya sendiri oryzae itu berarti menyerang padi ya. Makanya ini akan terjadinya warna kekuningan atau hawar daun pada padi. Lalu ada juga keguguran pada sapi ya, ada Brucella abortus. Nah, yang lainnya ada biasanya ini pembusukan makanan bila tidak disimpan dengan baik, ini akan menyebabkan aroma yang tidak nyaman. Nah, untuk ilustrasinya dapat kalian lihat di gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, mari kita mengenal Archaebacteria atau yang dikenal sebagai bakteri kuno. Oke, ada beberapa fakta yang menarik terkait dengan Archaebacteria. Nah, diambil dari kata archae artinya kuno atau purba dan bakteria sendiri adalah bakteri. Nah, kenapa dikatakan kuno atau purba? Ternyata bakteri Archaebacteria ini adalah bakteri yang sudah ada hidup sejak zaman dahulu. Makanya dikatakan sebagai bakteri kuno, ya. Bahkan sebelum adanya oksigen. Namun, ada yang menarik di sini, meskipun kuno, ternyata dari segi struktur tubuh ya, apalagi jika dibandingkan dengan bakteri, ini memiliki struktur tubuh secara kimia dan genetik yang berbeda. Bahkan kecenderungannya adalah Archaebacteria ini justru lebih mirip dengan makhluk atau sel dari eukariotik seperti tumbuhan maupun hewan. Oke, ciri umumnya sebagaimana yang menjadi dasar dari pengelompokan Monera, yaitu ada yang namanya uniseluler,
lalu ada prokariotik, lalu ada mikroskopis. Nah, ciri khususnya apa nih yang membedakan? Yang pertama, kita mulai dari dinding sel. Dinding selnya berbeda daripada bakteri ataupun kelompok cyanobacteria, di mana dinding selnya ini tidak mengandung peptidoglikan. Ya, di sini dinding selnya terdiri atas pseudopeptidoglikan, lalu ada protein ataupun polisakarida kompleks. Nah, yang menarik lagi adalah ciri uniknya adalah dia memiliki membran sel yang unik, yaitu berupa lipid yang bercabang atau yang dikenal dengan isoprenoid, ya, yang membuatnya tahan panas dan tahan asam. Makanya keunikannya, nah di sini ya dari Archaea ini dia bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim, misalkan sangat panas, sangat asin maupun tanpa oksigen. Namun untuk reproduksi secara aseksualnya hampir sama dengan bakteri pada umumnya, dia dapat melakukan pembelahan biner. Oke, selanjutnya kita akan klasifikasikan atau kelompokkan berdasarkan habitat ya dari Archaebacteria ini. Ada 3, ada metanogen, ya, ada halofil ekstrim, lalu ada yang namanya termoacidofil. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu adalah metanogen. Nah, metanogen ini adalah jenis Archaea yang hidupnya ini di lingkungan yang tanpa oksigen atau istilahnya adalah anaerob. Nah, bakteri ini atau bakteri Archaea ini mampu menghasilkan gas metan, ya, gas metana, ya, makanya namanya metanogen. Nah, biasanya ditemukan di lumpur yang berawa. Nah, ada juga ya, ini berada di saluran pencernaan dari hewan ruminansia. Bahkan ada juga di kotoran sapi. Nah, biasanya kalau di kotoran sapi ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan yang namanya biogas. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai halofil ekstrim. Nah, halofil ekstrim ini adalah jenis Archaebacteria yang hidupnya itu di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Contohnya di Laut Mati, ya, atau di danau garam atau Great Salt Lake yang ada di Utah. Nah, di mana di sini yang menarik adalah bakteri atau Archaebacteria halofil ekstrim ini dia memerlukan garam tinggi untuk mempertahankan tekanan osmotiknya. Ini berbanding terbalik dengan Eubacteria yang justru tidak tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Nah, dan menariknya lagi ternyata dia ini memiliki pigmen ya, pigmen merah keunguan atau yang dikenal dengan bakteriorodopsin yang membantunya dalam proses penangkapan energi cahaya. Selanjutnya adalah termoacidofil. Nah, termoacidofil ini diambil dari 3 kata ya. Termo artinya panas, acido itu artinya asam, dan fil itu artinya suka. Jadi dia suka berada di tempat yang panas dan kadar asamnya itu rendah. Biasanya pH-nya 2 sampai 3 gitu kan. Kalau panas itu sekitar 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Nah, ini berbanding terbalik dengan Eubacteria. Justru kalau Eubacteria dia tidak tahan dengan suhu yang panas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini bersifat kemolitotrof, artinya dia itu memperoleh energi dari oksidasi senyawa anorganik, contohnya seperti sulfur. Makanya biasa kita temukan di mana? Di mata air panas vulkanik. Namanya sebagai apa nih? Berperan dalam yang ada di alam. Selanjutnya adalah kelompok ketiga daripada Monera yang dikenal sebagai Cyanobacteria atau yang dikenal juga Cyanophyta. Cyano itu diambil dari kata cyan, cyan itu artinya biru, bakteria itu adalah bakteria. Kita akan lihat ciri umumnya ada 3 ya, yaitu adalah uniseluler, prokariotik, dan juga mikroskopis. Lalu ciri khususnya apa? Nah, ciri khususnya yang pertama, meskipun dia makhluk uniseluler, namun ternyata dia juga dapat membentuk yang namanya koloni, bahkan bisa membentuk seperti benang yang sangat panjang. Dan yang sama seperti pada Eubacteria, dinding selnya ini terdiri daripada peptidoglikan. Nah, yang menariknya lagi adalah secara umum ya atau menjadi kekhususan daripada Cyanobacteria, ini seluruh anggotanya ya memiliki klorofil. Ya, klorofil A dan pigmen biru yaitu vicocyanin. Makanya diambil dari kata cyan. Cyan itu artinya biru. Sehingga 100% anggota Cyanobacteria ini mampu berfotosintesis sama seperti tumbuhan. Dan tentu saja habitatnya ini berada di air, ya, baik itu air tawar, air laut, dan juga di tanah yang lembab. Oke, tidak jauh berbeda dengan Eubacteria ya.
bahwa cyanobacteria ini memiliki dinding sel yang sama, yaitu terdiri daripada peptidoglikan, lalu ditambah lagi beberapa koloni ya, karena memang ada yang membentuk koloni jadi berkumpul, biasanya mereka itu akan menghasilkan semacam lapisan lendir ya. Jadi lapisan lendirnya itu biasanya lumayan banyak atau yang dikenal dengan mukopolisakarida. Makanya terlihat lebih licin gitu ya. Dan yang unik adalah untuk cyanobacteria ini dia memiliki suatu organel yang bernama tilakoid ya. Tilakoid ini yaitu adalah tempat berlangsungnya fotosintesis, di mana di dalamnya itu terdapat pigmen yang tadi dua ya, ada klorofil A ya dan pigmen vicosianin atau pigmen warna biru. Oke, di sini kita akan bahas mengenai tambahan ya, tambahan daripada struktur tubuh cyanobacteria. Saya ambil di sini adalah contohnya Anabaena. Nah, ilustrasi di sini adalah contoh atau gambaran daripada Anabaena ya. Jadi Anabaena ini adalah salah satu contoh cyanobacteria yang membentuk koloni ya, dan koloninya ini memanjang seperti benang. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya heterosista. Nah, heterosista ini adalah sel khusus ya pada beberapa cyanobacteria yang berfungsi sebagai fiksasi nitrogen atau dikenal juga sebagai pengikatan nitrogen ya. Lalu ada yang namanya akinet. Nah, ini yang berukuran besar. Nah, akinet ini adalah sel yang berdinding tebal, berfungsi sebagai alat bertahan ketika kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, namun kalau misalkan kondisinya sudah menguntungkan, maka si akinet ini akan kembali normal. Nah, menariknya lagi di sini ada tambahan yang lain ya. Kebanyakan itu terdiri daripada sel-sel vegetatif ya. Jadi selnya itu termodifikasi, ada yang membentuk heterosista, ada yang membentuk akinet, ada yang membentuk yang namanya sel vegetatif. Nah, untuk sel vegetatifnya ini dindingnya tipis dan ini terdiri daripada banyak pigmen. Nah, tentu saja kalau ada pigmennya otomatis berperan dalam proses fotosintesis, yaitu pigmen klorofil dan pigmen vicosianin. Nah, lalu yang terakhir kita akan bahas peranan daripada cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini secara garis besar sangat menguntungkan ya, namun tidak sedikit juga bisa menyebabkan kerugian. Untuk menguntungkan, kenapa? Karena merupakan organisme yang mampu menghasilkan oksigen ya melalui proses fotosintesis. Lalu juga berperan dalam pengikatan nitrogen di tanah ya. Lalu ada beberapa juga jenis daripada cyanobacteria seperti spirulina yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Nah, namun ada yang merugikan. Yang merugikannya apa? Ini bisa menyebabkan suatu kondisi jika populasinya tidak terkendali akan terjadi yang namanya blooming. Biasanya dikenal dengan blooming alga. Efeknya bagaimana? Ini akan mengganggu yang namanya ekosistem. Luar biasa ya, ternyata makhluk sekecil Monera mempunyai peranan besar bagi kehidupan di bumi. Dari bakteri pengurai sampai mampu menghasilkan oksigen. Semuanya bekerja tanpa henti menjaga keseimbangan alam. Ya. Kalau kamu merasa belajar hari ini seru dan menambah wawasan, yuk bantu tumbuh dengan klik like dan subscribe ya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu supaya makin banyak yang tahu bahwa biologi itu sangat seru dan menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.